Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati kana ka ajri syahid. Wa qala al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habishi bi maulidihi wa fi 'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa sadaqa waliyuhul muttaqin wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita hormati, kita muliakan ma'asyiral habaib wa syaraif. Kita hormati, kita muliakan ma'asyiral ulama wal asadir. Kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Desa Sebulu Ilir serta seluruh keluarga beliau, staf dan jajaran beliau. Kita hormati, kita muliakan Ketua dan seluruh anggota panitia Hari Besar Islam Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati, kita muliakan para grup Maulid Simtud Durar Al-Habashi. Kita hormati, kita muliakan Ustaz Qari'ul Quran yang telah membacakan kitab firman Allah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hormati, kita muliakan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan kudrat dan iradatnya, dengan taufik hidayahnya, dengan izin kehendak dan perkenannya saja kumpulkan bersama kita pada pagi menjelang siang di tempat yang mulia di Langgar Arif Billah untuk kita memperingati, mengingat kembali, mengagungkan dan memuliakan, mentakzimkan dan membesarkan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peringatan maulid beliau. Salawat dan salam semoga selalu kita sampaikan kepada beliau siang dan malam dan di setiap keadaan dari dunia sampai berjumpa dengan beliau. Demikian pula seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, seluruh zuriat keturunan beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ketua Panitia Pelaksana tadi menyampaikan kepada kami beliau tidak akan sampai selesai. Beliau ada tugas dan urusan keluar kota, mungkin luar negeri. Jadi karena beliau tidak lama, maka penceramah pun tigaan lama. 15 menit kan cukup dah itu. 15 menit cukup kok. Cukup Pak, jam 11 dah. Jam 11 makanan, setengah 12 istirahat zuhur. Oke? Iya, oke Wuhan kana. Wuhan kana ada cepat sudah bawa makanan. Pun ada kan dimakan, ada makanan ada. Bila ada kita dapat kotak bungkusan makan aja kali jadi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lahirnya junjungan kita sallallahu alaihi wasallam
ke alam dunia ini adalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nikmat yang besar dan terbesar. Belum pernah ada nikmat sebesar ini, sebesar kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanganku nak kitik dikit nih? Biasanya tenang-tenang aja. Bagian dengan kepala desa ini mungkin nih. Kelaparan di kepala desa. Apa kayak saya hitam tadi itu? Nah, ayo silakan. Assalamualaikum ya amanillah. Ini namanya antara tugas dan cinta ya nih. Berarti dah kayak ceramah nih. Panitianya tidak ada lagi nih. Panitia tuan rumah tidak ada, ngaling musmah lagi tapi la ilaha illallah sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kira-kira etam kisahkan hambat nih? Tadi dah ada judulnya tadi yuk, kelahiran Rasulullah sebagai rahmat Allah yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada kita. Jadi maulid diadakan ini untuk bersyukur, syukur kita kepada Allah. Dan manfaatnya begitu besar, manfaatnya begitu banyak. Di sini terjalin ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan yang pernah tidak bertegur sapa di sini saling menyapa, yang pernah saling tidak senang menyenangi sekarang timbul senang, yang pernah ada hutang tidak bayar hari ini lunas. Bertemu dengan orang yang menghutangi, lunas saja ya, berkat maulid dia aja lunas. Dalam 30 juta hutang. Berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan maulid sudah di sini, dibacakan ayat Quran sudah kita di sini. Saya sekedar menyempurnakan di hujungnya aja lagi. 15 menit cukup tuh rasanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka peringatan seperti ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sangat besar manfaatnya bagi siapa? Bagi orang-orang beriman. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingatkan kembali akan peristiwa agung ini, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kelahiran siapapun yang menyebabkan arasy bergoncang. Tahu kita arasy, tahu kita arasy. Itu di atas langit ketujuh wadahnya. Langit 7, baru sidrah, banyak lagi, baru hijab, apalagi mustawan, baru arasy. Ini maulid kisah Mi'raj nih. Baru arasy, besar arasy tuh. Yang nomor 2 besar di atas tuh kursi. Habis arasy kursi. Kursi ini besar, tetapi di arasy itu bagaikan sebiji pasir di padang pasir. Nah, kursi lebih besar daripada lauhil mahfuz, papan tulis. Ada papan tulis di atas tuh. Situ ditulis tuh umur itu berapa tahun, rezeki berapa sampai akhir hayat, siapa jodohnya, dan di negeri mana ia akan mati, tanah mana kuburnya, ditulis tuh. Kita tidak tahu inti mulai bawah nih. Bila ya mati, lawas lagi. Lauhil mahfuz ini kalau diletakkan di kursi bagaikan sebiji pasir jua di padang pasir. Besarnya kursi. Kemudian lauhil mahfuz dengan kolam, ada kolamnya tuh, penulisnya, pulpen, bullpen. Jika dibandingkan kolam ini dengan lauhil mahfuz, sama bagaikan pasir di padang pasir. Saking besarnya tuh. Kemudian kolam ini jika dibandingkan dengan dunia kita, seandainya dunia ini diletakkan di pulpen situ, di atas arasy itu, sama bagaikan sebiji pasir di padang pasir. Saking luasnya tuh, betapa besarnya arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ihtazzal arasy, bergoncang arasy atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kan sembah marangan. Menurut riwayat juga Ka'bah itu sempat goncang juga 3 hari 3 malam. Dan orang tidak tahu ada apa ini. Ternyata Sayyidatuna Aminah akan melahirkan pemimpin alam semesta ini, pembawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala, penyampai kepada Allah, yang mengenalkan kepada Allah. Dia lampu yang terang dunia dan akhirat, di langit dan di bumi. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lah aku nih. Aman aja, aku nih ceramah aman aja. Panjang aman, tidak panjang aman. Semua ada hikmahnya. Panjang lawas berdiri, penat pada orang duduk. Cuma berdiri sorangan. Pendek cepat bermakanan. Mana makanan nih? Rumah situ kah? Habis bahan ceramah itu mungkin sudah. Nah, lu bilang pemain amatir nih. Daripada benar aja orang Banjar nih. Delit-delit mah aja bahasa dalam sini. Yang penting kita sudah ada di dalam maulid Nabi. Kan langgar kayu mah dibangun. Nih langgar kan cuma kayu. Cuma karena disolati orang di dalamnya, lalu namanya langgar. Coba tidak disolati ini, bukan langgar, bukan musalla, kayu saja. Tapi karena ada orang sholat di dalamnya, ada orang berzikir di dalamnya, ada orang baca Quran, baca salawat di dalamnya, lalu tidak sembarang nama menjadi langgar. Siapakah beri nama langgar bahari? Langgar itu bukan main-main kita. Apa ada orang tua aku jangan mau sembahyang di langgar. Nyaman kita sembahyang rumah orang. Kita berak langgar. Tanya ya Tuhan, siapa pertama kali bahari memberi nama langgar? Di Mekah, Madinah, di Jazirah Arab tidak ada langgar. Bila besar masjid, bila halus musholla. Di sini sedang banyak langgar, gairnya wafat sembahyang. Hanya kayu biasa, bangunan biasa seperti rumah adanya. Tetapi karena disolati di dalamnya, dan orang berzikir di dalamnya, lalu naik kemuliaannya. Ini langgar ini nanti pada hari kiamat bergabung dengan masjid-masjid. Gabung langgar ini. Langgar menggabung kepada masjid, masjid menggabung kepada induknya dan imamnya. Siapa imam masjid? Nah, imam masjid siapa? Ka'bah yang ada di kota Makkah tuh. Berjalan nanti di padang mahsyar nih, langgar nih masjid, mencari siapa-siapa orang yang memakmurkanku di dalam dunia. Carinya tuh. Ini Arif Billah ini ke daerah kecamatan sini. Bertemu orang kecamatan nanti dengan Arif Billah nih di padang mahsyar. Aku hendak masuk ke dalam Arif Billah. Aja Arif Billah sorry aja lah. Kenapa sebab? Dulu orang nyaring di Arif Billah itu Allahu Akbar, kalau tidak datang. Nyaring waktu asar tuh orang apa? Hayya 'alas shalah, kalau tidak datang. Subuh dengan keras pakai toa lagi. As-salatu khairum minan. Kau tidak datang, di sini kau mau masuk. No way. Tahu kita no way. Aku malah sebut aduh. Nantinya tidak diterimanya. Tidak diterima. Mendapat ia kemuliaan walaupun ia bangunan biasa, karena sesuatu yang mulia diadakan, diletakkan di dalam tempat itu. Sama kita nih dibandingkan orang dahulu, bahkan kalau dihitung dari fisik hebat orang dulu daripada kita nih. Orang dulu badannya besar-besar. Hitam nih apa rupanya? Moterannya mahal. Halus-halus. Orang Nabi Adam besar-besar, orang Nabi Nuh besar-besar badannya, besar tinggi. Luar biasa, orang Nabi Ibrahim besar tinggi. Orang Nabi Musa merah-merah kulitnya. Nabi Musa itu putih kemerah-merahan. Nabi Musa itu bila yang marah, bulu kulitnya ini menembus jubahnya. Sama aja durian. Nabi Musa itu orangnya putih kemerah-merahan. Besar-besar badannya, besar tinggi, gagah-gagah orangnya. Nah dibandingkan kita yang hidup di akhir zaman nih,
mana halus-halus. Bah, payah hitam nih. Coba kita lihat itu. Sama-sama aja hitam nih. Sama aja Anda ataupun saya sama. Halus-halus orangnya. Dibandingkan orang dahulu mana badannya besar, satu. Yang kedua umurnya panjang. 300 tahun, 500 tahun, 950 tahun. Oh, lawasnya dalam dunia ini. Besar-besar orangnya. Apa lagi? Selain besar, kuat-kuat. Kuat-kuat badan mereka dulu. Jelas saja badannya besar. Kita halus-halus. Apa lagi? Dan kita hidup di penghujung zaman. Istilah tombak itu di ujung mata tombak. Makanya Nabi itu disebutkan kelahiran beliau itu maulidu di Makkah wa hijratu bil Madinah. Ujung-ujungnya itu apa? Nabi yang kelahirannya dekat dengan hari kiamat. Dekat dengan kiamat. Ini sudah 14 abad, sudah Rasulullah. Berarti kita ini sangat dekat sekali. Ada ulama mengatakan bahwa umur dunia ini tidak akan sampai tahun 2000 Hijriah. Tidak sampai. Tapi kita lah bermatian enggak lah. Apalagi tua-tua ini, 5 tahun paling. Aku lawas lagi. Lawas lagi. Lawas pada kita insyaallah. Ini tua-tua dulu aja, nunggu kami di situ. Pokoknya ini mesti sudah satu persatu nih mulang nih. Antrian, antri tidak sadar, antri tapi tidak sadar. Ya orang antri mati ini, antri tapi tidak sadar. Amun antri ngalak makanan sadar. Antri mengambil uang di bank sadar. Antri di loket ATM sadar tuh. Bahkan tidak duluan. Banyak yang nyelip tuh, lengah dikit selipnya tuh. Supaya duluan, tapi antrian mati. Coba selip. Siapa berani nyelip sini? Antri mati diselip coba. Padahal kalau tidak mati tidak jumpa dengan malaikat maut. Kan kisah aja nih selama ini mendengar kisah tentang kabar malaikatul maut. Besar kepalanya, kan dengar kabar. Seandainya seluruh air yang ada dalam dunia diletakkan di kepalanya, tidak tetes pun akan menetes, saking besarnya malaikatul maut. Kan dengar kabar. Sebelum kematian datang 4 orang malaikat. Malaikat urusan rezeki makanan, malaikat urusan minuman, malaikat yang mengurus ajal, malaikat yang mengurus napasnya. Kiraman katibin keluar, raqib atid menunjukkan catatan amal sebelum berangkat. Kan dengar kabar. Dengar kabar lagi bahwa di dalam kubur ada munkar dan nakir. Kabarnya belum jumpa. Tetapi bila kematian datang, satu persatu ditemui, satu persatu dijumpai. Tidakkah Anda berkeinginan besar untuk menjumpai mereka? Tuh, malaikat nih. Anda lihat kita, gerahnya aku jadi batu malakal maut. Coba. Sampai ada berkirim Fatihah. Al-Fatihah ila yang disebut roh. Lain juga salah nur nih. Disebut jasad, tidak pakai jasad. Al-Fatihah aja untuk malakatul maut. Supaya apa? Bawa kita baca supaya cepat datang. Ada mana ada yang dikirimi Fatihah paling malaikat Malik, salah, malaikat Mikail. Ayah lah aja pendaringan. Tahu kita pendaringan, balik pemberasan ayah kirim Fatihah ke malaikat Mikail. Pernah kita ngirim Fatihah ke malaikat Mikail. Dia malaikat Mikail biar 1000 kali kita kirim Fatihah, rezeki sudah ditentukan sekian. Cuma baik juga itu. Pernah orang dulu kirim Fatihah ke malaikat matahari, ketemu dengan malaikat matahari. Datang malaikat matahari mendatangi orang yang kirim Fatihah. Kenapa turun ke malaikat lain? Padam matahari ini. Matahari itu ada malaikatnya tuh. Hitam nih kita ini aja ada malaikat nih pengawal kiri kanan nih, raqib dan bukan main, lebih daripada pejabat. Pejabat dikawal sampai ke WC kan kira-kira. Raqib atid kemana aja kita dikawal. Makanya jangan mandi telanjang. Ada kita mandi telanjang. Jangan tuh. Raqib atid. Catat sida melek selawar hitam tuh kurang. Lama ngaur rumah ini. Balik hitam ke tema. Di mana jalan porosnya tadi? Kisah hitam di jalan porosnya di mana?
Sama manusianya kita dengan orang-orang dahulu, tapi mereka lebih besar, lebih kuat mereka daripada kita, lebih panjang umur mereka daripada kita. Mereka hidup di pertengahan dunia, di awal-awal dunia, namun kita di penghujung umur dunia. Uncit, main guli, uncit pendudinya di sini. Tetapi itulah kebesaran dan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun sama manusianya, sama sebagai umat Nabi dan Rasulnya, tetapi untungnya kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini luar biasa, ini kebanggaan besar nanti umat beliau di padang mahsyar tuh. Berjalan di padang mahsyar, umat lain dengan keheranan melihat siapa nih, manhum, siapa mereka, man haulai, siapa mereka ini. Cahayanya luar biasa. Umat Nabi ini cahayanya letter L, satu naik ke atas, satu memancar ke depan. Orangnya halus, nah. Kedekotan mah datang. Orang yang melihat ini, orang-orang besar badannya, gagah-gagah. Umat Nabi Muhammad slow aja orangnya, tapi cahayanya letter L, satu ke atas, satu ke depan. Yang mana yang bercahaya? Mana bercahaya? Buat Nabi. Ada juga yang tidak senang ngumpuli cahaya dalam dunia ini. Ini kan maulid ini ada cahayanya nih. Maulid Nabi Muhammad nih, pemilik nama Nur, Nur nama Allah, Nur nama Rasulullah. Acara maulidnya di mana? Coba kita cari. Di mana ada acara maulid pagi ini? Acara maulidnya tuh kita cari. Maulid di mana? Sama penceramahnya. Kalau kita cari orangnya bertemu. Tapi kalau aku minta carikan mana Mahyuddin yang ceramah, carikan. Kita bertemu, upah, kita kipas angin sebuti. Seumur hidup belum pernah kita nemukan Mahyuddin itu di mana. Sama kampung Subulu nih. Yang mana bernama Subulu tuh? Ini langgarnya, itu kantor camatnya, situ kantor desanya, sini jalanannya, sini lapangannya, di situ sungai mahakamnya. Sebulunya mana? Bingung lalu mikirkan. Sama maulid ini ada tapi bagai tidak ada. Ada maulid Nabi, cuma ia merahasiakan dirinya, tidak nampak, karena di dalamnya menampakkan nur. Kenapa? Yang dihubungkan dengan acara maulid ini, dia berhubung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama bangunan kayu ini tadi, bukan siapa-siapa, dia bangunan biasa, hanya kayu biasa, tetapi karena hubungannya dengan salat, hubungannya dengan zikir, hubungannya dengan Quran, hubungannya dengan salawat, ia diabadikan berkumpul nanti dengan Ka'bah di negeri akhirat. Sama kita umat Nabi Muhammad, biasa-biasa saja orangnya, tetapi nabinya, Rasulnya, yang memimpinnya, yang membelanya, yang akan memperjuangkannya adalah kekasih yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang luar biasa, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wah, ini biasa-biasa aja menyandang gelar Nabi, umat Nabi Muhammad, tapi di padang mahsyar luar biasa. Duluan kita ini duluan. Di dunia di belakangan, tetapi di akhirat didahulukan, serba diutamakan oleh Allah. Sampai-sampai surga tidak boleh satu umat pun masuk ke dalamnya, tidak boleh umat siapapun. Haram bahkan hukumnya. Haram umat manapun masuk surga, kecuali umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk ke dalamnya. Wah, luar biasa nih kedatangan nih, bubuhan 10 buat orang bubuhan mana? Umat Rasulullah dan kita yang terbanyak. Maka kata Nabi, aku senang bangga dengan umat yang banyak. Jadi banyak-banyak kita beranak, Bu. Jangan ada KB beranak aja terus. Tahun cia seorang, datang ke tahun cia seorang, beranak aja banyak-banyak. Ya kita ya ceramah berapa anak kita, napa stop beranak. Mesin produksi masih dalam perbaikan. Itu sebabnya Rasulullah bangga dengan umatnya banyak.
kapal terbanyak kita nih. Keluar umat Nabi menuju padang mahsyar dengan kehebatan luar biasa. Cahayanya luar biasa, ada seperti matahari cahayanya umat Nabi ini. Ada yang seperti bulan purnama, ada yang seperti an-nujum, bintang bagaikan bintang dilihat orang di bumi itu, kelap-kelip terangnya. Ada yang bagai lampu tembok, aku maha nambahi itu. 3 cahaya aja, bagai matahari kasyam, bagaikan bulan, kemudian bagaikan bintang. Halus pada bintang tidak ada. Di mana mereka dapatkan cahaya ini? Orang yang sudah duluan menunggu waktu salat wudu sudah siap, sudah bertengah jam lagi baru azan zuhur sudah ditunggunya. Ini kasyams, pakai matahari orang. Ada yang ketika mendengar orang azan baru wudu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wudu. Ada yang sudah selesai orang azan, sudah sunnah orang baru wudu. Yang ketika orang azan tadi bagaikan bulan, yang setelah orang azan bagaikan bintang. Ada yang masbuk. Tahu kata masbuk? Imam sudah tahiyat akhir, sudah baru datang. Masbuk namanya, masbuk. Orang apa bahasa kampung masbuk. Bahasa anunya masbuk, orang yang datang belakangan. Cuma ikut juga masih. Ini yang kuperkirakan seperti lampu tembok kira-kira. Ada yang tidak datang sama sekali. Nah, ini yang tidak ada cahaya nih. Ini yang tidak ada cahaya. Maka kita kemana-mana itu mencari cahaya. Orang menuntut ilmu, ahli ilmu nur, ada cahaya di situ. Orang baca Quran, Quran itu nur. Orang baca salawat Nabi itu nur. Orang baca zikir itu nur. Hadir maulid Nabi, penyebutan tentang Nabi, tentang sirah Nabi Muhammad, tentang perjalanan Nabi Muhammad, nur. Maulid Nabi Muhammad, nur. Makanya nasi berkat bila ada, bawa pulang. Tidak ada bila kenyang, jangan bawa. Kami dah masak di rumah, jangan, ini nasi maulid, bawa pulang. Tidak ada air minumnya, dibawa pulang. Ada dulu orang biasa saja beliau ini, cuma sering hadir acara maulid Nabi. Bila hadir maulid Nabi, nasi berkat itu dibawa. Tahu kita nasi berkat? Yang dibagi orang tuh, dibawanya pulang. Kalau anaknya masih bangun, disuapkan satu-satu. Dan orang tua ini punya anak 12 orang. Lumayan kan? 12 orang. Bangun nak, disuap, biar satu suap. Nih nak, makan. Berkat maulid Nabi nak. Maulid Nabi nak. Ini kukisahkan di tanah Jawa. Begitu terus orang tua nih. Apa kejadiannya? 12 orang anaknya ulama besar semuanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berkat, bawa nasi berkat. Minumannya bawa, buahnya bawa. Makanya jangan heran bila selesai acara, anak-anak tuh berebut, biar aja sudah berebut, bawa pulang tuh. Makanan habis, minuman habis, sokok panitia dipinta sini. Kopiah kita tuh sini. Sokok berkat maulid nih. Mana mau panitia, untuk panitia jalan dari itu. Karena di dalamnya ada nur. Nur inilah yang akan kita pergunakan mulai sakaratul maut, sudah butuh nur. Dalam dunia ini kan nyaman aja menciptakan nur. Keluar dari rumah sudah ada cahaya matahari, sudah ada. Masuk ke dalam rumah ada cahaya lampu, tidak nyala lampu ada cahaya senter. Tetapi begitu sudah masuk di medan sakaratul maut, tidak ada lagi senter, tidak ada lampu, tidak ada guna lagi matahari. Masa fungsinya mulai dunia diadakan oleh Allah sampai ketika kita sakaratul maut, selesai sudah urusannya. Makanya kubur itu bersuara 5 kali sehari semalam. Apa kata kubur? Ya bani Adam, wahai manusia, apa yang kau persiapkan untuk masuk ke dalamku? 5 kali sehari itu. Nih kuburan sini, kuburan Sinun, Dinun. Semua memanggil 5 kali sehari semalam. Ya bani Adam, wahai manusia, apa yang kau persiapkan? Kekayaan apa yang kau bawa memasuki tempatku? Tempatku tempat kemiskinan. Kubur itu ada kemiskinan. Melarat, miskin manusia dalam kubur. Kata seorang ulama dalam kitabnya,
Kata beliau, jangan kalian tertipu dengan sunyinya keadaan di atas kubur. Sungguh di dalamnya itu bermacam ragam keadaan manusia. Jadi orang tertipu di atasnya nih sunyi. Sini saja tambah Antartika, kotor, judi atas kubur. Tertipu dengan sunyinya di atas kubur. Sunyi kubur, sini jatah batu. Buka minuman mabuk atas kubur. Orang kubur ini kita tidak salam aja bersuara sudah. Orang kubur ini sayangnya telinga ini ditutup oleh Allah, dihijab dari mendengarnya. Tidak salam saja orang lewat kuburan itu apa kata mereka? Seandainya kalian mengetahui keadaan alam barzah, hancur batang tubuhmu. Orang lewat tidak salam, jadi bila lalu itu salam. Assalamualaikum, malam-malam. Ya lalu waalaikumsalam, lari. Orang Indonesia hari itu ziarah di Zambal, pemakaman para wali-wali Allah yang ada di Tarim Hadramaut. Orang Indonesia ziarah kita malam ba'da isya. Masuk di makam Zambal. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Wallahu alam. Ya, salamnya seperti apa? Cuman salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya kaum muslimin wal muslimat. Keluar orang kubur, semuanya keluar berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pingsan. Orang Indonesia pingsan tidak sadarkan diri. Yang diziarahinya ini makam sejuta wali ini. Apa dikatakan Allah? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang mati di jalan Allah itu para kekasih-kekasih Allah. Jangan kalian kira mereka mati, bal ahya, mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, terus-terusan diberi rezeki oleh Allah. Datang ke makam wali-wali, assalamu, bangun mereka semua. Wah, sini tidak apa, bila sini bila ada suara nyamuti lain tuh. Assalamualaikum, jam 2 malam, kuburan. Waalaikumsalam, lari aja tuh. Kecuali jika Allah ingin menunjukkan bahwa di sini ada orang yang sanggup keluar dari kuburnya. Apa bahasa kubur? Kekayaan apakah yang kau siapkan untuk memasuki diriku? Diriku adalah tempat kemiskinan. 5 kali sehari. 5 kali sehari. 1. Yang kedua, adakah engkau membawa lampu penerang? Nur. Adakah kau bawa nur? Diriku ini, kata kubur, adalah tempat gelap gulita. Adakah engkau membawa kubur? Sesungguhnya di dalam diriku ini tempat yang sangat sunyi dan sepi. Apalagi bahasanya. Adakah engkau membawa hamparan tidur? Diriku ini adalah hamparan tanah semata-mata. Apalagi bahasanya tuh. 1. Adakah kau membawa kekayaan? Apa kekayaan ini? Al-amalus salih. Tidak terpakai lagi senter. Udah tinggal bapaknya bekali lampu. Ini LED, ini bapaknya terang. Baterai 12 semun bahari, ini becas. Bila habis baterainya ngecas, kita ke kuburan pihak. Mana bisa lagi? Ini ada bapaknya nih, tahan 200 tahun, tidak perlu dicas terang, tidak berguna lagi senter lampu di situ, gunanya di alam dunia sini saja. Maka kubur bersuara, lampu apa yang kau bawa memasuki aku? Makanya kita ini kesana kemari ngalap barokah, bahasa Jawa. Kira-kira betul Pak Roni? Betul ya Pak Roni. Bila betul tidak salah, coba mana yang kata? Neng kono, neng keneng, merono, merene, apa ngalap barokah. Mau ulun neng kono, no iki. Apalagi mau ulun neng kono, ya no iki. Apalagi untuk apa ini hadir terus ini? Tempat-tempat kebaikan ada, orang sholat jamaah ada, orang maulid dia ada. Untuk apa? Ngalap barokah, mencari barokah. Di dalamnya ada nur yang disisipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terlihat sekarang. Begitu di gerbang maut kelihatan sudah itu.
Kelihatan sudah satu persatu kelihatan. Apa yang kau bawa dari cahaya? Aku tempat gelap gulita. Penghibur apa yang kau bawa? Aku tempat yang sunyi. Di antara penghibur itu lantunan Quran, orang ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Penghibur. Penghibur. Al-Quran ini datang ketika mayit sudah dimandikan, hadir sudah. Cepat ini datangnya. Al-Quran datang kepada orang yang meninggal dunia ketika jenazahnya selesai dimandikan, disiapkan untuk dikafankan. Quran sudah datang. Datang Quran nih. Orang laki dia seperti orang laki yang gagah tampan, rupawan harum baunya. Kalau dia jenazah perempuan, dia menyerupakan diri seperti perempuan yang cantik jelita, semerbak harum wangi baunya. Datang. Si mayat ini heran, ini tidak seperti manusia yang lain. Orang mati itu melihat semua tanpa dinding. Ketika ia dikafankan, ia melihat semua, yang di dalam rumah, yang di dalam kamar, yang di luar rumah, yang di jalanan sana. Siapa yang mengolahkan batu nisannya, siapa yang menyiapkan papannya, siapa yang galikan lubang kuburnya, kelihatan semua itu. Bighairi hijab sudah, dinding diangkat habis, kelihatan semua. Tiba-tiba datang sosok yang tampan, tiba-tiba datang sosok yang cantik jelita. Man huwa, siapa orang ini? Ternyata Al-Quran. Dia tidak banyak hari-hari ini baca, biar tidak banyak 10 juz sehari. Banyak, kurangnya aja 5 juz, sejuz, ayatnya setengah juz, 2 lembar setengah, 1 lembar, aku ayat aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, sadaqallahul azim. Datang juga Quran itu. Letakkan di kepala dulu kan sebelum baca. Cara kita bahari pakai, jangan pakai cara orang. Wah ini apa? Mencium-cium Quran, hanya kertas dan tulisan. Kue orang ngerti. Memang ini kertas dan tulisan, tetapi yang mengandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang asalnya firman Tuhan ini, kalam Allah, tidak ada huruf, tidak ada suara. Disaring di Baitul Izzah, kemudian disaring lagi sampai ke Lauhil Mahfuz, baru diambil malaikat Jibril, baru disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Prosesnya lama, karena kalam Allah kalam qadim, bila sautin wala hurufin. Allah berkata-kata tidak menggunakan huruf, Allah berkata-kata tidak menggunakan suara. Tapi kalau begitu terus keadaannya, bagaimana umat hamba ini memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disaring sehingga menjadi Quran. Dan Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dicium-cium? Wah, ini tidak paham orang nih. Kita coba hari letakkan di kepala. Ya Allah, mudahkan, pahamkan aku Al-Quran, ya Allah. Cium di muka sini. Ya Rasulullah, terima kasih kau wariskan kami kitab mulia ini, ya Rasulullah. Baru dekat orang